Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kaum muslimin dan diri khatib khususnya, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang teristimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia adalah kejadian yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Bentuk yang diciptakan oleh Allah terhadap manusia, ada yang manusia itu mempunyai perangkat keras berupa jasmani dan juga mempunyai perangkat yang lunak, itulah qalbu atau hati yang dimiliki oleh manusia. Ketika perangkat keras bisa melakukan kebaikan ataupun keburukan, semua itu tidak terlepas dari perangkat lunak yang muncul dari qalbu seseorang hamba atau seorang manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Za saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka baik pula lah anggota-anggota tubuh yang lainnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal tersebut buruk, rusak, kotor, maka efeknya juga akan mengakibatkan buruk dan rusak terhadap anggota jasmani atau fisik serta perbuatannya sehari-hari. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan hati. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus mengenali diri kita dengan hati yang dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah berjalan di jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala?
dengan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, atau sebaliknya justru hati dan perbuatan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dan ini juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karangan beliau, inna fasadal qulub an sittati asya, bahwa yang menyebabkan hati manusia itu rusak sehingga malas dia melakukan ibadah kepada Allah disebabkan 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah yuznibuna biraja'it taubah, sengaja melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan harapan dia nanti bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri ma'asyiral muslimin bahwa kita manusia ini adalah tempat salah dan dosa, bahwa manusia pasti ada hari dan waktu yang dilaluinya dengan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina at-tawwabun, kata Nabi. Setiap bani Adam, setiap manusia itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, khilaf, baik sengaja maupun yang tak sengaja. Tetapi Nabi mengatakan bahwa di antara manusia yang terbaik yang melakukan kesalahan tersebut adalah at-tawwabin, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapapun banyaknya dosa yang dilakukan, seberapapun banyak kemaksiatan yang telah dikerjakan, kalau hati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, laika sepanuh langit dan bumi mengarajukan musuh, tapi ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Tapi setiap manusia tidak diketahui kapan dia akan berangkat dalam kehidupan ini. Dengan sebab dia menunda-nunda taubat, melakukan perbuatan maksiat dengan alasan besoklah bertaubat kepada Allah, namun sebelum hari esok datang dia sudah dipanggil oleh Allah, maka dia adalah orang yang tidak selamat dalam perjalanan kehidupannya, apalagi setelah kematiannya. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menunda dengan waktu yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan, melakukan ibadah kepada Allah, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahukan kepada setiap kita kapan kita akan berangkat dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan manusia itu hatinya rusak sehingga dia malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamunal ilma wa hum la ya'malun. Mereka mempelajari ilmu, namun ilmu yang dipelajarinya itu tidak membuatkan dia dekat dengan Allah, tidak diamalkan dalam kehidupannya. Setiap manusia ma'asyiral muslimin, apalagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kata Nabi, adalah faridah, wajib untuk menuntut ilmu. Dan ilmu itulah yang membuat harkat dan martabat manusia naik dan tinggi di sisi Allah, ilmu yang diamalkan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Maka ilmu adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Ketika ilmu yang didapati diamalkan dalam kehidupan, maka hasilnya adalah hasil yang gemilang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin kehidupan dunia bahagia, maka dia mesti punya ilmu. Siapa saja yang ingin kehidupan akhiratnya nanti bahagia, maka mesti dia punya ilmu. Dan siapa saja yang ingin kedua-duanya bahagia, maka mesti dia mempunyai ilmu. Maka ilmu adalah jalan bagi kita untuk baik ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatinya, ilmu yang telah dipelajarinya, dia tahu bahwa ini adalah haram tapi dikerjakannya juga, bahwa ini dilarang oleh Allah tapi dikerjakannya juga, maka ini adalah termasuk penyebab
dari malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwa yang membuat hati manusia itu rusak atau kotor atau tidak baik sehingga dia malas melakukan ibadah kepada Allah adalah wa iza amilu la yakhlisun. Kalau mereka beramal, beribadah, ibadahnya tujuannya bukan kepada Allah, tapi adalah tujuannya popularitas. Dia ingin dikenal oleh orang. Maka nanti di akhirat ada orang yang ingin berlomba-lomba masuk ke dalam surga Allah. Orang yang bersedekah ingin cepat masuk surga Allah. Kenapa kamu ingin cepat masuk surga? Aku kata Allah, saya adalah orang yang bersedekah. Untuk siapa engkau bersedekah? Untukmu ya Rabb, kazzabta, engkau bohong. Demikian pula dengan orang yang jihad. Demikian pula dengan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Untuk apa engkau mengajarkan ilmu? Untuk apa engkau berjihad? Saya melakukan ini semua wahai ya Rabb adalah untukmu. Kazzabta, engkau bohong. Maka oleh karena itu, niat adalah kunci daripada setiap amalan yang kita lakukan. Ada orang yang niatnya kecil, perbuatannya kecil, tapi niatnya ikhlas kepada Allah, itu pahalanya besar di sisi Allah. Tapi ada sebaliknya, orang yang perbuatannya, amaliyahnya besar dalam pandangan manusia, namun tidak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Karena kesalahan dari niatnya. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah. Mereka memakan rezeki Allah wa hum la yashkurun, tapi rezeki yang diberikan oleh Allah bukan menjadikan dia dekat dengan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat yang aku berikan, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufuri, ingat saja azabku pedih. Allah mengatakan ketika kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambah. Tapi ketika kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, harta makin banyak, makin hari makin banyak, kesehatan tidak terganggu, demikian pula dengan keluarga sehat semuanya, tapi ketika mereka melalaikan ibadah kepada Allah, ini disebut dengan istijraj. Mereka melakukan maksiat, mereka tidak melakukan ibadah, mereka melalaikan kewajiban kepada Allah, namun rezeki Allah terus senantiasa lancar kepada mereka. Mereka menganggap bahwa itu adalah disebabkan karena usaha mereka. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pelit, yang kikir, yang jauh dari Allah dengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang menyebabkan hati manusia rusak, jiwa seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah wala yarduna bi qismatillah. Mereka tidak reda dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini tentu tidak sama dengan yang nomor sebelumnya. Yang nomor sebelumnya mereka tidak mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun yang nomor 5 ini, mereka bukan hanya tidak bersyukur, tapi senantiasa berkeluh kesah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak terima, kenapa saya seperti ini, orang lain seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, keridhaan Allah lah yang kita cari dalam kehidupan. Harta itu nomor sekian dari sekian rangkaian nikmat yang diberikan oleh Allah. Di atas harta ada kesehatan. Banyak orang ketika sakit, sawah terjual, kedai terjual, kebun terjual. Kenapa? Mengobati agar dia menjadi sehat. Di atas kesehatan ada nikmat yang berharga, itulah nikmat keamanan. Tidak sehat badan, banyak harta, kalau tidak aman negari ko, maka masih kurang. Di atas nikmat keamanan itulah nikmat keimanan. Tidak ada jalan bagi kita kecuali senantiasa mendekat kepada Allah. Mau ke masjid, tidak ada PKI yang menghalangi kita, tidak ada penjajah yang menghadang kita, tidak ada orang di luar Islam yang ingin menghalangi kita. Lancar dan aman kita untuk melakukan ibadah. Inilah nikmat keimanan dan keamanan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, agar ada hati orang yang malas beribadah kepada Allah, wa yadfanuna mautakum. Mereka menguburkan orang mati.
mereka melihat orang mati, mereka melihat keadaan orang yang sudah meninggal dunia, wahum la yahtabirun, namun dengan kematian yang dialami oleh seseorang bukan menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah. Padahal Nabi mengingatkan, aksiru zikraha zimbil lazat, perbanyaklah oleh kamu mengingat kematian. Ingat-ingat saja kematian, tapi tanpa beribadah kepada Allah, tanpa bersujud kepada Allah, maka hanya sekedar ingat di dalam pikiran saja. Ingat yang dimaksud adalah semakin kita tekun dan giat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 6 perkara ini terhindar dalam hidup kita, jauh dari kepribadian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa bersyukur dan mengamalkan ilmu, serta mengambil iktibar dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Habis kehidupan dunia, kita akan berangkat menuju kehidupan akhirat, dan di akhiratlah kita akan dihitung semua amalan. Fa innal yaum amalun wala hisabun. Hari ini di dunia yang ada itu adalah amal, belum ada lagi hisab atau hitung-hitung berapa amal yang kita lakukan. Wa ghadan hisabun. Namun di akhirat nanti yang berlaku adalah hisab, dihitung amalan kita dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka orang yang sangat menyesal nanti di akhirat adalah orang yang ketika fisiknya bagus di dunia, hartanya banyak di dunia, nikmat banyak diterimanya, tapi bukan membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikri.